Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Retail Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update untuk ADA atau Cardano teman-teman ya. Oke, seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Oke, baik, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya Surya MS Retail Investment tidak menerima titip dana trading. Yang kedua, teman-teman mesti berhati-hati adanya channel grup palsu selain channel yang saya sebutkan di description. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati di komentar di YouTube channel saya adanya komentar yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan MS Trade Investment, yang intinya mengajak komunikasi lewat sosial media, WhatsApp, Telegram ataupun email. Ya, mereka itu intinya adalah sebenarnya seperti menawarkan jasa trading ataupun jasa titip dana seperti itu. Sekali lagi, mohon teman-teman perhatikan itu semua, bukan saya, karena saya hanya ada di channel YouTube dan di channel yang ada di deskripsi di channel saya ini. Oke teman-teman, ini adalah chart daily dari ADA IDR. Ini adalah chart daily dari ADA IDR teman-teman ya. Ini di dalam daily pergerakannya sebenarnya kemarin untuk ADA ini turun. Namun kalau kita lihat candlestick kemarin ini walaupun turun ada perlawanan di sini. Kalau kita lihat walaupun turun ada perlawanan. Jadi bentuknya itu imbang antara seller sama buyer. Antara seller sama buyer imbang, sehingga untuk ADA atau Cardano kemarin, ini saya bicara kemarin, supportnya dia masih di 19.200 kemarin di sini ya supportnya. Ya karena candle kemarin masih merah, supportnya masih di atas tanda panah ini di 19.200. Namun untuk candle terakhirnya itu adalah support itu tidak disentuh sama sekali. Bahkan untuk ADA atau Cardano ini kembali naik lagi di atas resistan kemarin, di atas resistan kemarin atau di 22.800 22.900 di sini, di titik ini teman-teman ya. Perhatikan candle terakhir. Dan bahkan untuk harga dari Cardano ini sempat naik di 25, saya cek kemarin sempat naik di 25, hampir mendekati 25.500 atau retracement 50 dari tren naiknya ini. Jadi tren yang saya gunakan untuk menilai kekuatan ataupun posisi harga dari Cardano saat ini adalah tren ini teman-teman ya. Jadi saya gunakan swing low di sini dan saya gunakan swing high di sini. Tepatnya di sini ya swing high-nya, tapi trennya supaya mudah saya tarik ke situ. Jadi tren yang saya analisa adalah ini. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin belum memahami bahwa saya menggunakan Fibonacci. Fibonacci saya gunakan untuk menarik tren dari swing low ke swing high, ya naik seperti ini. Terus untuk Cardano atau ada koreksi. Koreksinya sampai 23, retracement di 31.400, 38 retracement di 28.125 di sini, kemudian di 50 retracement yaitu di 25 di sini, kemudian di 61 retracement di sini agak bawah, di 22.800 overshoot kemarin kan sampai ke 3778 atau di 19 ya di sini. Jadi perjalanannya selama dari bawah ini dia naik, kemudian turun, naik sedikit, turun lagi, dan seperti itu kira-kira. Itu adalah untuk harga Adano Daily. Saya coba bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan supaya lebih enak ya. Ya. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat dari moving average-nya, ini saya memasang moving average ya. Di bagian
bawah ini ada moving average. Saya pasang moving average 200. Jadi untuk secara daily ada atau Cardano ini masih berada di atas moving average 200. Artinya secara harga dia masih berada di area bull area. Kalau kita lihat kekuatan tren dengan menggunakan MACD-nya, teman-teman. Jadi walaupun ada ini sempat turun ya di sini, penurunan seperti ini, ketika itu adalah indikatornya semuanya turun, dan ketika sampai di dasarnya teman-teman, dasarnya di sini, jadi perhatikan hanya candle yang hammer ini, yang saya lingkarin ini, yang hammer ini MACD-nya tepat berada di dasar. MACD-nya tepat berada di dasar. Kalau saya gambarkan itu di sini ya. Baru kemudian MACD-nya pada bar sekitar kedua atau ketiga dia semakin menuju ke arah 0. MACD pada bar kedua atau ketiga dia menuju ke arah 0, sehingga itu mengindikasikan kekuatan trennya udah membalik ya, trennya udah membalik diganti dengan tren naik. Jadi kalau teman-teman yang mau mempelajari tentang MACD lebih jelas, saya terlalu panjang kalau menjelaskan di sini, silahkan teman-teman langsung ke channel saya di bagian playlist, silahkan teman-teman cari tentang MACD ya. MACD nanti akan ada bahasan di situ. Jadi secara harga di saat dia menyentuh harga terakhirnya dia mulai rebound dan MACD-nya juga menunjukkan arah penguatan teman-teman ya. Jadi walaupun kemarin juga sempat turun 3 hari, MACD-nya sempat melemah teman-teman. Tapi untuk bar histogram MACD terakhir ini sudah menguat lagi. Jadi secara MACD saya sampaikan masih ada penguatan daily ya, terlihat. Kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih pendek, kalau time frame lebih pendek 4 jam ataupun 1 jam, MACD-nya udah beda, bentuknya udah beda ya. Kalau di sini ini juga jelas sekali, ini pada saat dia sampai di dasar, ini sinyal juga golden cross dengan MACD-nya juga udah di atas 0 ya, udah meningkat di area sini juga inline semua, indikator up, price up, jadi inline harganya. Kemudian di sini juga di dalam 4 jam juga ketika harganya naik, indikator up, price up, inline. Kalau teman-teman trader perlu menggunakan chart yang lebih pendek, untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail dalam time frame yang lebih pendek. Seperti ini kalau time frame 4 jam tadi ya. Kalau 4 jam harga itu saat ini dia imbang antara ada di MA5 sampai MA200 di atas atau di bawah maksud saya. Jadi kalau saya tarik di dalam 4 jam itu harganya kecenderungannya masih imbang antara di atas MA dan di bawah MA200. Membentuk satu pola symmetric triangle di mana pola ini memiliki kekuatan 50-50 antara naik dan turun. Dengan pola ini teman-teman sebenarnya bisa melihat pergerakannya. Kalau kita lihat di sini ya, ini pergerakannya adalah dari atas ke bawah, ke atas, ke bawah. Bawah itu biasanya di sini ya teman, garisnya ini. Yang saya maksud tuh kalau yang atas tuh ini. Ya, setelah dari bawah dia ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Kalau ngelihat pola seperti ini, kalau dia turun lebih dari posisi candle 4 jam sekarang, ada kemungkinan dia akan mengulang pola seperti ini sampai suatu saat membentuk satu sideways yang lebih kecil, dan dia akan memutuskan untuk naik ataupun turun dengan 50-50, persentase 50-50 teman-teman ya. Kenapa 50-50? Karena ini adalah bentuk dari symmetric triangle. Symmetric triangle itu persentase kenaikannya adalah 50-50. Tentu akan berbeda kondisinya apabila harganya adalah seperti ini. Seperti ini adalah ascending triangle ya,
ataupun bila harganya descending triangle seperti itu. Dan selalu perhatikan candle ketika harganya mau break ya. Ketika harganya mau break, teman-teman mesti perhatikan candle, karena breakdown maupun breakout itu selalu perlu dorongan volume untuk validitas breakout atau breakdownnya itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment update untuk ADA atau Cardano hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya.